sekitar 15.000. Saya mau menyampaikan semacam ini teman-teman sekalian. Persoalan agama, persoalan menjadi anak soleh-solehah hari ini penting apa penting? Kenapa saya mengatakan sangat penting Bapak Ibu? Istimewanya umat Muhammad, orang-orang yang soleh, kesolehan itu baik bapak ibunya, anaknya, nanti dikasih oleh Allah karunia, punya kesempatan dikasih karunia oleh Allah ngajak zuriyahnya masuk surga. Saya ulangi. Jadi kalau misalnya ini Islam mengabarkan yang begitu luar biasa. Ketika bapak ibunya, ketika bapaknya soleh, kemudian dia masuk surga, kok kemudian dilihat itu, kok gak ono anak bojoku, kok gak ada keluargaku, maka karena kesolehan itulah kemudian Allah memberikan karunia, Allah memberikan rahmat khusus. Kamu boleh minta sama aku, keluargamu seluruh zuriyahmu masuk surga. Tapi syaratnya ada dua Bapak Ibu. Satu, dididik untuk beriman kepada Allah, dan dididik untuk mendakwahkan agama Allah. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, geleono dulure, keluarganya, zuriyahnya, selama dia beriman kepada Allah, selama kalbunya tertanam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, antaskan kumpul no surga bareng orang yang soleh. Demikian juga kalau yang ternyata yang soleh-solehah anaknya yang masuk surga duluan. Ketika kemudian di surga itu kemudian dia cari, kok bapak ibu saya tidak ada, kok saudara-saudara saya tidak ada, maka anak yang soleh ini minta sama Allah. Allah kasih rahmat khusus. Kamu cari keluargamu. Keluargamu akan saya entas selama keluargamu tadi syaratnya apa itu? Beriman kepada Allah dan mendakwahkan agama Allah. Maka Allah perintahkan pada malaikat, geleono duluri arek saleh iki, geleono wong tuane. Bisa dipahami sampai sini? Maka berarti fondasi agama itu penting apa? Penting apa enggak? Sebaliknya kalau bapak ibu yang lebu surga, tapi anaknya tidak pernah dididik agama, anaknya tidak dididik untuk mencintai Allah, anaknya tidak dididik untuk mencintai Rasulullah, anaknya tidak dididik menjadi anak yang soleh-solehah, anaknya masuk neraka, dia protes sama Allah. Ya Allah, aku tidak pernah dididik oleh orang tuaku, aku tidak pernah diajarkan agama, aku tidak pernah dididik untuk mencintai-Mu, aku tidak pernah dididik untuk mencintai Rasul. Maka aku tidak terima ya Allah kalau aku masuk neraka. Maka orang tuanya akhirnya diseret oleh Allah, diambil, suruh malaikat untuk kemudian masukkan ke dalam neraka. Maka berarti kesolehan itu sesuatu yang penting apa? Halo? Hari ini banyak orang tua nyekolane anake larang-larang, sing ditontok fisiknya, sing ditontok juara lomba-lomba secara fisik, tetapi tidak pernah dilihat kurikulumnya apa. Bagaimana mendidik anak saya bisa jadi anak yang soleh-solehah? Betul? Betul? Maka penting apa enggak kesolehan itu? Itu poin yang pertama yang saya mau katakan. Sepakat? Ini informasinya pusat. Dekengane pusat. Pusat itu Gusti Allah. Yakin? Nggak usah bingung nanti anakku sekolah kok jalurnya jadi anak soleh, jalurnya ini kok mangan nopo. Nggak usah bingung. Rezeki Allah yang nanggung, betul? Nanti saya akan cerita kisah bagaimana orang tua kita dulu itu didik anak luar biasa. Ibu saya dari Langitan Tuban, ya, bapak saya dari Kediri. Jalurnya Langitan sama Kediri. Saya akan cerita bagaimana almarhum ibu saya bukan dokter, bukan profesor seperti saya, tetapi beliau paham betul omongan seorang ibu adalah doa. Memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Betul? Bapak Ibu kalau melakukan ibadah umroh dan haji setiap hari Selasa, itu yang imam di Masjidil Haram adalah Syekh As-Sudais.
Pernah dengar suaranya, lantunan ayat suci Al-Quran yang beliau bacakan tidak asing di telinga kita, betul? Dan ternyata Imam As-Sudais ketika beliau masih anak-anak, yang namanya anak nakal belis biasa banget. Ibunya marah, tapi marahnya omongannya terkontrol. Bapak Ibu sekalian, kamu saya sumpahi dari Imam Masjidil Haram. Akhirnya jadi betul kan? Hari ini banyak orang tua lupa, anaknya nakal sedikit marah-marah. Dasar kamu anak setan tuh. Lah kalau anak setan berarti wong tuane gendruwo. Halo. Almarhum ibu saya itu kalau dia datang ke tempat tidur putra putrinya, dia masuk ke kamar putra putrinya ketika anaknya menjelang tidur, ya, dia tidak kenal apa yang disebut dengan afirmasi. Dia tidak kenal apa yang disebut dengan NLP karena beliau dari desa, ya, dari Banten sana. Dia bukan dokter, bukan profesor seperti saya. Tetapi bagi saya, almarhum itu adalah profesor kehidupan. Dia datang ke kamar putra putrinya ketika menjelang tidur itu, sambil benak selimut, Bapak Ibu, dicium keningnya satu persatu putra putrinya, dan dia bisikan doa. Dibisikan doa di telinga putra putrinya. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Dia bacakan Fatihah satu persatu putra putrinya. Kemudian ditutup dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sambil nyium keningnya, beliau bacakan Fatihah itu. Beliau katakan, kamu anak yang soleh ya, nak. Luar biasa. Itu kalau dalam ilmu NLP, Bapak Ibu sekalian, itu afirmasi. Anak-anak ketika mau menjelang tidur, mau sudah tidur berapa menit, itu gelombangnya gelombang alfa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang lagi dengarkan saya ceramah kayak gini, dalam kondisi sadar, itu namanya gelombang beta, Bapak Ibu. Kalau masuk rumah sakit ada mesinnya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah konsentrasi, sekalipun sebelah sama itu ngomong, entek-entek kayak arisan, ini apa lu ngomong gitu. Tapi jenengan tetap konsentrasi, maka jenengan sudah masuk gelombang alfa. Kalau jenengan sudah mulai konsentrasi lebih dalam, mulai ngantuk gitu ya, itu namanya gelombang theta. Tapi kalau sudah mulai tidur mendengkur, namanya gelombang delta. Dan kalau sudah lurus kayak gini, itu namanya gelombang innalillah. Indonesia pernah digegerkan oleh Setia Novanto, Bapak Ibu. Pernah tahu Setia Novanto? Dia pernah di penjara, terus kemudian dia masuk rumah sakit, dan ternyata mesin yang untuk jantung itu lurus gitu. Dan ternyata lali gak kenceng. Jadi Indonesia ini negara dagelan, guys. Jadi sampai nggak usah serius-serius. Ya, pilpres, pilkada dan macam-macam itu kayak gontok-gontokan, betul nggak? Halo, balik ngaji mana? Siap? Nanti diamalkan, Bu. Ini ijazah dari almarhum ibu saya. Ibu saya itu ngajarin saya kayak gitu. Sumben menanya awakmu duwe anak, ojo lali bojomu awakmu, setiap anakmu turu dungakno. Beliau tidak kenal itu konsep itu. Kami nakal anak kecil, marah ibu saya, tapi marahnya kata-katanya dikontrol tadi itu. Saya dicubit, adik saya dicubit, anak pinter gitu, anak pinter. Cuma awan dah. Anak pinter dicubit, sampai. Dan betul ternyata anaknya pinter gitu. Maka hati-hati Bapak Ibu, apa yang kita omongkan itu jadi doa. Jangan pernah menjustifikasi si anak dengan ekspektasinya sekarang mungkin ini betul gitu. Nonton matematika ini, matematika oleh bapak, goblok ini. Bapak itu tambah luru, tambah parah. Jadi bapak itu tambah parah luru gitu kan. Oke, saya belum menyampaikan materi ini, baru mukadimah ini. Karena saya tidak pernah menyampaikan materi, jadi mukadimah terus gitu. Ya, yang melanjutkan siapa? Sekolah ini murid-murid saya semua ini, kepala sekolahnya, ya kan? Tapi yang ketua yayasannya, murid-murid saya semua. Jadi ini termasuk anak cucu saya. Atau bisa jadi cicit saya, anak cucu ini. Jadi kemarin saya ke Kalimantan itu, saya tuh bingung disambut oleh murid-murid saya itu. Saya sudah lupa itu. Ada yang bawa anak 2 tahun lari itu, lalu saya kakek
ke belakangnya bapak ibunya. Kemudian dia bilang, Assalamualaikum Ustaz. Saya dulu kan murid jenengan. Kalau saya punya anak berarti anak saya ngambil jenengan apa? Enggak. Cucu. Oke, lanjut Mas. Nah, sekarang saya mulai masuk. Terus ini gak usah ditonton lagi, karena saya tidak nyalon presiden, ya, tidak nyalon, ya, seperti bupati Anda kan. Next. Wes gak ketok ya. Nah, setiap anak adalah sepakat. Saya ambil satu teori yang sekarang lagi booming. Tetapi teori ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu dengan konsep Islam. Karena ternyata konsep Islam itu luar biasa. Setiap anak yang punya potensi ini akan jauh jadi luar biasa dengan konsep Islam, yaitu membangun pola kepribadian. Yang dibangun hanya dua Bapak Ibu, yaitu pola pikirnya dan pola sikapnya. Insya Allah guru-guru di sini sudah paham itu. Nanti kalau belum paham, setiap 3 bulan sekali mereka akan khusus dengan saya. Siap? Ya. Saya ini spesialis dewan pembina di mana-mana. Ya, saya tidak mau disebut kiai karena istri saya khawatir kalau saya ini kiai, bojo ini akeh. Maka saya itu dewan pembina di banyak pesantren. Di pesantrennya Muhammadiyah dewan pembina. Kemudian di Lirboyo, wis spesialis gitu, tidak ada masalah. Ya, halo. Saya ngomong kayak gini, Eko harus guyu bahasa ini. Makanya Eko harus ini tidak mau jadi kiai tapi jadi pengusaha.